Selamat datang di channel Driver Story, channel yang berisikan tentang dunia driver dan truk, perjalanan, berbagi pengetahuan dan pengalaman, tips and trik, tutorial, edukasi, keselamatan kerja. Semoga bermanfaat khususnya buat rekan-rekan pemula dan jangan lupa ya di like, komen, subscribe agar channel ini bisa berkembang dan terus berbagi. Halo sobat driver, jumpa lagi dengan channel Driver Story ya. Kali ini saya akan menunjukkan gimana sih situasi di dalam proses pembongkaran barangnya teman-teman. Jadi di dalam dunia transportasi ini tentunya kita mengenal bongkar muat, istilah bongkar muat. Dan salah satu yang buat kita tuh ada dukanya tuh dia pada di saat bongkar muat inilah teman-teman. Kenapa saya bilang ini termasuk dukanya supir ada di sini? Karena teman-teman mungkin belum tahu ya, atau sebagian memang sih sudah pada tahu, kalau kami itu dalam proses bongkar muat itu tidak memakan waktu yang cepat, kadang butuh waktu yang lambat, butuh waktu sehingga banyak menimbulkan pengeluaran yang dimana kadang kita itu butuh waktu sampai berhari-hari. Seperti pada saat ini ya, saya sudah masuk dari malam kemarin dan hingga kini sudah siang atau menjelang sore belum juga dapat giliran untuk bongkar. Dan disinilah biaya tambahan kita tuh jadi semakin bertambah ya teman-teman ya. Jadi disinilah salah satunya letak kedukaan dari supir lintas pada umumnya, dimana pada saat bongkar ini memerlukan waktu yang panjang, tapi kadang bisa juga dapat yang enak di situ, sampai di situ kita bisa bongkar. Tapi kalau lihat keadaan seperti ini, mungkin keadaan gudangnya yang penuh atau mungkin ada aktivitas lain yang masih dilakukan oleh pergudangannya, ya terpaksa kita harus menunggu. Apalagi kalau kita lihat teman-teman yang udah pada ngantri juga sudah banyak. Memang sih proses untuk bongkar itu biasanya cepat karena dilakukan dengan alatnya, tidak manual. Sebagian ada juga yang manual, yaitu dengan jasa SPSI ya, atau bongkar muat. Jadi seperti inilah ya teman-teman ya, kisah kami sebagai driver nih, khususnya driver truk. Ada suka, ada dukanya. Sukanya itu ya itu seperti biasa, jalan-jalan digaji lagi, bisa sambil healing. Tapi dukanya juga perlu kita ketahui bersama. Salah satunya ialah pada saat ini ya, proses untuk bongkarnya itu bukan memerlukan waktu yang cukup cepat. Jarang kita menemukan proses bongkaran itu yang cepat ya teman-teman ya. Pasti membutuhkan banyak waktu, terutama itu antrian lah. Dan di dalam proses antrian ini atau bongkar muatan ini ada lagi yang kisah-kisah sedih juga yang kita temukan. Seumpamanya kamar mandinya atau MCK-nya tidak ada, itu atau tidak memadai, salah satu kendala. Dan juga tidak ada warung. Tentu kita harus keluar dari pergudangan ini dulu untuk mencari tempat kita untuk mandi ataupun buang air besar ya, dan juga untuk mencari makanan atau ngopi ataupun beli rokok. Jadi itulah kendalanya.
menanggung resiko dari segala hal, mulai dari resiko barang yang bisa kena retur, bisa kena klaim, dan juga resiko-resiko di jalan ya. Ya beginilah nasib kami teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang merasa kami ini punya duit banyak, tolonglah dihilangkan itu di perjalanan. Janganlah ya sering dipalakin dan sebagainya, ataupun dirampok, dibegal. Kami ini ya daripada keluarga nggak makan aja. Coba kalau kita pikirkan resiko yang kami harus terima, tidak akan sesuai dengan apa yang kami dapat. Kami ini cuman yang namanya aja bawa mobil, tapi kalau penggajiannya ya boleh ditanya semua supir lintas itu hanya untuk cukup-cukup aja, cukup biar keluarga bisa hidup. Tidak ada untuk buat kaya, nggak ada supir yang kaya kecuali pengusaha. Tapi yang selalu kena tekan itu adalah supir. Yang ditekan siapapun itu pasti supir jadi sasaran. Ya mulai dari pengusahanya sendiri, belum lagi yang di perjalanan. Ya itulah. Jadi tolong dihilangkan ya buat teman-teman semua sahabat driver, untuk menghilangkan hal-hal tersebut. Ya mungkin kami ini kalau ada tindakan-tindakan yang kurang baik juga ya maklumlah ya, namanya manusia ya, seperti itu ya. Jadi pada saat lagi ngantri-ngantri seperti ini, masih mending kalau di sekitaran kita itu ada tempat-tempat yang bisa untuk cuci mata atau untuk menghibur diri. Contohnya pada saat ini karena kebetulan berada di tepi laut, jadi kita tuh bisalah untuk menghibur diri, lihat pemandangan-pemandangan laut dan deruan ombaknya ini ya. Ataupun kadang di tempat lain mungkin ada pemandangan lain yang bisa kita lihat, atau perkebunan, pertanian, ataupun yang mungkin dapat bongkaran di perkotaan dekat mall atau segala macam. Ya begitulah hiburan kami teman-teman untuk menghabiskan hari-hari jauh dari keluarga. Dan nanti juga saya akan membuatkan juga video tentang situasi proses muat ya teman-teman ya, biar teman-teman tahu sendiri seperti apa proses muatnya, gimana sebenarnya kisah kehidupan dari supir lintas ataupun driver truk lintas ini, biar teman-teman paham apakah wajar merampok atau ya pungli untuk driver lintas ini. Dan semuanya itu kami loh yang nanggung sendiri, bukan dari bos kami yang menanggung, kami yang menanggung sendiri. Bos malah nggak percaya aja tuh. Jadi kami ini korban dari semua. Jadi biar teman-teman harap maklum ya, bukan kami ini orang yang berpendapatan banyak, bahkan jauh dari yang sebenarnya diharapkan. Tidak sesuai, jam tidur yang nggak pernah bisa diatur, jam makan juga nggak pernah bisa diatur. Itulah kehidupan kami supir lintas ini. Cuman ya kelebihannya kami bisa melihat suasana yang lain daripada yang ada di sekitaran kita, di lingkungan kita sendiri. Karena kita berpindah-pindah daerah, itu kan pemandangannya atau situasinya sangat berbeda. Cuman itu aja, selebihnya nggak ada yang bisa dibanggakan atau lebihnya, nggak ada. Pada saat ini kebetulan saya sangat suka ya melihat deburan ombak ini.
makanya saya nyantai-nyantai di sini juga, sekalian membuatkan video untuk menghibur diri sambil ngelihat ini kepiting-kepiting banyak nih yang di batu-batuan ini ya teman-teman ya. Teman saya nggak berani turun karena takut licin ataupun kita nanti terjatuh terseret ombaknya ya, susah juga jadi buat ini ya, buat insiden nanti. Lebih bagus kita nggak usah turun, mending kita di pinggir-pinggirnya aja sambil melihat sunset ya. Ya demikianlah video ini saya buat ya teman-teman ya, agar teman-teman tahu seperti apa keadaan kami dalam proses bongkaran. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.